Pertama kali gue datang ke gym, gue juga belum tahu apa-apa. Dan gue melakukan beberapa kesalahan. Kesalahan yang bisa memperlambat progres kalian. Jadi di sini gue ingin membantu kalian, khususnya buat yang baru datang ke gym untuk menghindari masalah-masalah ini. Jadi ini adalah gym newbies mistakes. Hal pertama yang kalian harus tahu adalah bangun otot itu adalah membangun pondasi kalian. Jadi ibarat ketika kalian membangun rumah, otot ini adalah sesuatu yang paling penting untuk kalian bangun dulu. Jadi umpamanya ketika kalian bangun rumah, rumahnya itu adalah otot kalian dan rumput-rumput liar itu adalah fat atau lemak yang menutupi tubuh kalian. Kalau rumahnya udah bagus, rumput liarnya sebanyak apapun tinggal dipotong biar rumahnya bisa kelihatan bagus. Sedangkan jika rumah tersebut emang gak ada rumput liarnya, tapi rumahnya jelek, ya rumahnya akan kelihatan jelek. Next, pasti ada pertanyaan, gimana nih kalau misalnya gue tuh awalnya udah gemuk? Masa gue harus kalori surplus lagi untuk bangun otot? Jawabannya adalah nggak perlu. Ketika kalian masih baru dengan weight training, otot kalian itu belum terekspos dengan stimulasi yang ada. Jadi ketika kalian kalori defisit pun, otot kalian tuh masih bisa berkembang jika posisi kalian itu masih baru atau newbie. Jadi nggak usah takut, fokus dulu kok melatih otot. Jangan terlalu banyak kardio kalau emang gak diperlukan. Gue sendiri beranjak dari berat badan yang kurus, yaitu sekitar 59 kilo. Dan gue harus bulking sampai 65 kilo, biar badan gue itu lebih kelihatan besar. Dan pada akhirnya, setelah sekitar 2 tahun, akhirnya baru gue melakukan cutting. Karena surplus yang gue lakukan waktu itu gak terlalu besar. Jadi cuttingnya itu gak terlalu lama, mungkin cuma 1-2 bulan. Tapi kalau misalnya kalian gak ada ototnya, gimana? Apa yang mau kalian kasih unjuk? Selanjutnya adalah tentang form. Form adalah kunci, dan form adalah hal yang sangat penting. Banyak kan kalian lihat di luar sana, newbie-newbie yang formnya itu masih kurang bagus dan mereka tuh males nanya ke orang. Ya gue ngerti ya, mungkin sedikit intimidatif untuk nanya orang di gym. Tapi percayalah sama gue, dengan orang ngajarin kalian itu bisa menghindari cedera, mempercepat progres, dan banyak banget manfaatnya. Karena form itu sendiri adalah hal yang paling penting pada latihan. Progressive overload yang biasa kita sebut dalam dunia gym itu juga mencakup form kalian yang semakin baik. Penting untuk kalian pay attention to detail atau memperhatikan detail. Jadi kalau misalnya kalian ada panutan nih atau ada referensi dari luar, kalian coba perhatikan cara detail gerakan mereka, eksekusi mereka, dan kalian bisa coba eksperimen dengan diri kalian sendiri nih, mana yang cocok dan mana yang enggak. Memang secara dasar ilmunya tuh sama, tapi akan ada variabel-variabel seperti contohnya ketika kita squat ada yang kakinya panjang jadi susah untuk mencapai depth. Ada juga yang deadlift dengan tangannya pendek, itu sedikit susah untuk reach bar, jadi range of motionnya semakin banyak. Yang penting adalah kalian harus tahu dulu fondasi dari gerakan tersebut. Karena dalam suatu gerakan itu pasti melatih atau menggunakan suatu otot atau serangkaian otot, di mana ketika form kalian itu salah, itu akan kompensasi dengan menggunakan otot lain yang nggak seharusnya kalian gunakan. Jadi di sini gue harus kasih tahu sekali lagi kalian, form itu sangat penting dan perhatikan detail dari gerakan kalian. Yang selanjutnya, gonta ganti gerakan. Angkat tangan kalau misalnya kalian juga pernah dikit-dikit gonta ganti gerakan, dikit-dikit gonta ganti gerakan. Gue tahu nih prinsip dari Arnold, shock the muscle bro. Tapi percayalah sama gue, dengan gonta ganti gerakan, kalian tuh nggak sempet untuk memperhatikan apakah kalian berprogres pada gerakan tersebut. Contohnya, kalian barbell back squat, high bar squat contohnya. Terus kalian cuma seminggu, lalu ganti lagi ke front squat, lalu ganti lagi ke mana. Dan akhirnya kalian tuh lose track. Dulu gue bisa back squat berapa ya? Dulu gue bisa bench press berapa ya? Padahal dengan tidak mengganti gerakan untuk sementara waktu, kalian bisa berprogres dan lebih efektif dan efisien pada gerakan tersebut. Buat yang belum ngeh, contohnya itu seperti ini. Gue analogikan dengan membangun rumah. Ketika kalian membangun rumah, terus tiba-tiba ada banjir. Pasti kalian akan membangun ulang rumah tersebut biar anti banjir. Dan itu akan berulang. Misalkan ada banjir lagi, rumah kalian akan semakin kuat dan tahan terhadap banjir. Tapi bayangin misalkan minggu pertama kalian kena musibah banjir, lalu kalian bangun lagi, rumahnya udah selesai, udah lebih anti banjir. Terus tiba-tiba kena gempa bumi, lalu tiba-tiba kena apa? Rumah kalian itu belum sempat dibangun untuk menghadapi suatu musibah, lalu tiba-tiba ada musibah lain. Jadi sebaiknya stimulus atau rangsangan ini dalam bentuk weight training itu diulang dulu untuk beberapa saat sampai misalkan udah stagnan atau plateau, setelah itu baru kalian bisa ganti gerakan lain. Jadi coba dulu untuk melakukan gerakan itu minimal 2-3 bulan sampai akhirnya kalian ganti. Hal yang banyak orang salah juga nih, hal terakhir menurut gua, itu coba kalian tanyain ke diri sendiri. Kalian nge-gym itu karena ada teman atau karena memang diri sendiri. Kalau motivasi kalian adalah teman, lebih baik kalian gak usah datang. Kenapa? Karena ketika teman kalian pergi ya, kalian gak datang lagi ke gym. Karena menurut gue, gym itu ditujukan untuk diri sendiri, untuk improvement diri sendiri, secara fungsional atau secara look. Percaya sama gue, ada banyak orang yang ngandelin temen, dan akhirnya baru seminggu, 2 minggu, 3 minggu, maksimal 2 bulan, dia itu berhenti. Punya teman itu gak salah, apalagi untuk gym partner, untuk bantuin kalian, untuk spot.
Tapi jangan gara-gara mereka, kalian baru termotivasi untuk datang. Paksain diri kalian untuk datang dulu, konsisten, disiplin. Kalau ada teman seperjuangan untuk sharing, untuk bagi ilmu, untuk bantu, it's okay. Tapi tetap terutamanya adalah untuk diri kalian sendiri. Itu sedikit sharing gue tentang kesalahan pemula yang banyak dilakuin di gym. Coba komen ada kesalahan-kesalahan apa lagi yang pemula sering lakuin di gym. Jangan lupa untuk subscribe di channel gue. Thank you for watching. See you in another video.